Krisis politik Turki semakin mendalam. Polisi menyerbu markas partai oposisi utama Partai Rakyat Republik CHP di Ankara pada hari Minggu, menembakkan gas air mata dan peluru karet. Setelah para pendukungnya membarikade diri di dalam gedung selama 3 hari. Penggerebekan tersebut terjadi setelah putusan pengadilan yang mencopot pemimpin CHP, Ozgur Ozil, dan mengembalikan pendahulunya ke jabatan tersebut. Langkah tersebut menurut pihak oposisi merupakan bagian dari penindasan yang lebih luas menjelang pemilu mendatang. Untuk informasi lebih lanjut, sekarang kita terhubung dengan Ayla Aylin Ginyakli, seorang jurnalis di Istanbul. Ila, mengapa kita melihat tindakan keras sebesar ini saat ini? Apakah ini sekarang menjadi tantangan paling serius bagi oposisi Turki? Ini adalah bagian dari rangkaian tekanan yang sudah lama berlangsung terhadap partai oposisi utama. Dan ada banyak pertanyaan juga di sini tentang mengapa hal ini terjadi sekarang. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah ingin pemilu yang sekarang dijadwalkan untuk tahun 2028 dimajukan. Karena kamu tahu, Turki telah mengadakan pemilihan umum terakhirnya pada tahun 2023. Jadi Erdogan dan parlemen masih memiliki, kamu tahu, 2 tahun tersisa dalam masa jabatan mereka. Tapi kenyataan bahwa ini terjadi sekarang menimbulkan pertanyaan tentang apakah jadwal itu bisa dimajukan. Ya, Human Rights Watch memperingatkan bahwa pemerintahan Erdogan sedang melemahkan demokrasi Turki dengan, kutip, taktik sewenang-wenang terhadap CHP. Bagaimana demokrasi berjalan di Turki saat ini, terutama jika pemilu akan diadakan? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Anda tahu, seluruh insiden ini berawal dari fakta bahwa oposisi utama setelah kalah dalam pemilihan presiden melawan Erdogan pada tahun 2023 mengadakan kongres partai untuk mengganti kepemimpinannya. Ini adalah sesuatu yang cukup standar di banyak negara demokrasi, banyak sistem parlementer setelah mengalami kekalahan pahit. Ada tuduhan pembelian suara yang kemudian ditolak oleh pengadilan tingkat bawah dengan alasan kurangnya bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut. Namun, pengadilan tingkat lebih tinggi sekarang memutuskan bahwa ada ketidakteraturan dalam pemungutan suara tersebut. Orang-orang di sini berdebat, Anda tahu, bahwa pemerintah dan lembaga peradilan, dan ada banyak pertanyaan tentang independensi lembaga peradilan di Turki. Karena sebagian besar hakim secara tidak langsung diangkat oleh Erdogan, bahwa ini sebenarnya adalah semacam rekayasa politik. Pengadilan yang membatalkan dan menggulingkan kepemimpinan yang menang pada tahun 2023 mengangkat kembali ketua sebelumnya, sosok bernama Kemal Kılıçdaroğlu, yang kalah dari Presiden Erdogan saat menantangnya dalam pemilihan presiden tahun 2022. Dia sangat-sangat tidak populer, baik di kalangan masyarakat umum maupun di dalam basis partai. Jadi sekarang ada pertanyaan tentang apakah dia akan mengadakan kongres untuk memilih pemimpin baru. Itulah yang seharusnya terjadi. Tapi jika dia menunda itu dan kita menghadapi kemungkinan pemilu dini, ini benar-benar bisa membuat oposisi menjadi kacau. Apakah Anda melihat ini akan memicu protes yang lebih luas, terutama dari pihak oposisi? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sejauh ini kita belum melihatnya. Kita telah melihat para pemimpin atau mantan pemimpin, tergantung bagaimana Anda melihatnya, mereka berbaris di jalanan dan mereka pergi ke parlemen. Dan ada beberapa protes kecil di Istanbul. Ada beberapa ribu orang yang berkumpul untuk memprotes pengambil alihan partai ini. Namun saat ini, tidak banyak harapan bahwa kita akan melihat protes besar-besaran anti pemerintah seperti yang kita lihat tahun lalu ketika polisi menangkap wali kota Istanbul yang populer yang telah menyatakan dirinya sebagai calon untuk menantang Erdogan pada tahun 2028. yang memicu protes anti pemerintah terbesar dalam lebih dari 1 dekade. Kami tidak melihat hal seperti itu sekarang. Dan salah satu alasannya bisa jadi karena kita akan memasuki libur panjang di sini, yaitu Idul Fitri yang dimulai pada hari Rabu. Alasan lainnya mungkin karena orang-orang melihat ini sebagai, atau bisa saja melihat ini sebagai perselisihan internal partai di antara para pemimpin. Itulah yang dikatakan oleh partai yang berkuasa tentang hal ini. Keputusan dan dampak yang ditimbulkannya. Jadi bisa juga, dan faktor lainnya adalah orang-orang merasa sangat kecewa dengan kenyataan bahwa turun ke jalan bisa membawa perubahan di sini. Banyak hal yang harus terus kita pantau dari Turki.
Ayla Aileen Ginyakli, terima kasih telah bersama kami di I24 News English untuk berdiskusi. Terima kasih.